Selamat datang di podcast Sedak, yakni Setup Mendadak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas bahasa Indonesia, yakni tugas dari Ibu Yeyen. Jadi kami di sini akan membicarakan soal masalah konflik yang ada di dunia. Oke, perkenalkan di sini ada dua teman saya, ini ada Aisyah dan juga ada Aulia Faganita. Halo guys. Oke, gimana guys kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, di sini karena waktunya udah mepet. Sebenarnya disclaimer ya, ini sebenarnya kita seharusnya ada 4 orang yang bakal ngobrol di sini, tapi karena satunya beralasan sakit dan saya juga sakit hati, jadi ya udah kami keluarkan dia dari grup. Jadi untuk Uyeyen, kenapa Ayu tidak dimasukkan di dalam video kalian? Inilah Bu, alasan kenapa satu kelas tidak ingin Maulia Ayu berada di kelompok mereka, karena ya begitulah, dia tidak mementingkan nilai Bu, asal Ibu tahu saja. Oke, cukup menggibah seseorang. Parah banget. Kali ini saya mempunyai pertanyaan untuk podcast ini. Soal yang pertama, oh ya, kita akan membahas tentang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Sebagaimana kita tahu, kedua kubu ini saling bertikai dan tak kunjung usai. Nah, menurut kalian, kenapa Israel sampai sekarang belum bisa menaklukkan Palestina atau menaklukkan habis negara Palestina? Jadi menurut saya, mengapa Palestina belum bisa ditaklukkan? Itu karena sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran, yang dimana ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa Palestina suatu saat akan merdeka, dan tidak ada yang menyatakan bahwa Israel akan merdeka. Jadi tidak mungkin jika Israel bisa merebut wilayah Palestina tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, di sebuah Palestina itu terdapat sebuah kelompok yang sangat kuat, kelompok perang yang bernama Hamas, yang ditakuti oleh Israel. Oke, jadi sebesar-besarnya militer Israel, tapi jika di dalam Al-Quran Israel tidak akan menang, maka Israel tidak akan mampu untuk menaklukkan tanah suci tersebut ya. Oke, lalu baru-baru ini juga ternyata Hamas melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kan kita tadi menyinggung soal Hamas nih, tentara dari yang memihak kepada Palestina. Nah, aksi itu dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza, serta menyandra sekitar 203 warga sipil dan tentara Israel. Menurut kalian, itu suatu tindakan yang baik atau buruk yang dilakukan oleh Hamas? Kalau menurut saya pribadi, itu adalah suatu tindakan yang baik. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, penjajahan Zionis Israel ini bukan hanya terjadi di tahun ini, tapi juga telah terjadi sekitar puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Jadi untuk agresi militer yang terjadi pada 7 Oktober lalu itu adalah sebuah kemajuan signifikan. Seperti apa ya? Maksudnya itu adalah sesuatu yang baik karena pada akhirnya Hamas bisa menerobos kekuatan militer Dari Israel, yakni dengan cara memasuki wilayah dengan cara mereka. betul. Jadi Oke. seperti itu kurang lebih. Oke, jadi walaupun tindakan Hamas ini adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM juga ya, tapi dia hanya menyandra gitu, tidak membunuh. Karena juga di dalam Islam, jika lawan itu menyatakan menyerah, maka kita tidak boleh membunuh musuh tersebut. Oke, tapi walaupun Hamas sudah melakukan serangan yang seperti itu, tetap aja nih warga Israel yang meninggal jumlahnya ada 1.400 warga, sedangkan di sisi Palestina lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel. Nah, tetapi mengapa di media barat malah Israel yang dianggap sedang dijajah oleh Palestina? Jelas-jelas wilayah negara Israel jauh lebih besar dibandingkan Palestina, sampai-sampai Palestina tuh hilang dari Google Maps, ya kan? Ya. Kalau kita cek di Google Map itu Palestina sudah tidak ada lagi, hanya yang tersisa cuma jalur Gaza dan juga Yerusalem. Nah, pendapat kalian bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, mengapa media-media barat justru lebih lebih menyorot
menyorot tentang lebih menyorot Israel daripada Palestina itu karena mereka berpihak kepada mereka. Jadi media Barat ini lebih berpihak kepada Palestina daripada Israel, sehingga terbalik lebih berpihak kepada Israel daripada Palestina, sehingga yang media sorot itu hanya yang terjadi di Israel, sedangkan yang sebenarnya terjadi di Palestina itu padahal lebih kejam dan lebih keji lagi. Ya. Seperti itu. Bahkan juga katanya kan ada nih warga Palestina yang dibuat poster, tapi poster tersebut menyatakan ke bawah Israel lah yang sedang dijajah gitu kan. Iya, padahal fotonya itu orang Palestina, tapi captionnya seakan itu yang terjadi di Israel sekarang. Oke. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung soal masing-masing tentara dari negara tersebut, sama seperti soal di nomor 2 kan. Tapi kenapa hanya Hamas yang diklaim oleh media Barat sebagai teroris? Ya, kenapa Hamas yang malah dituduh sebagai teroris? Jadi di suatu waktu konflik antara Palestina Israel tuh kayak saling nyerang kan. Oke. Terus muncullah pihak dari Hamas. Hamas tuh hanya membantu sedikit, cuman ibaratnya secuil loh. Oke. Hamas membantu pihak Israel, lalu Israel itu seperti langsung terpancing. Jadi mereka mengencam bahwa Hamas itu adalah teroris. Oke, Jadi peperangan tersebut. Oke, jadi karena Israel sudah banyak dipihak oleh negara-negara Barat, jadi mereka juga bisa dengan mudah untuk memutarbalikkan fakta begitu ya. Iya. Nah, Karena media juga berpihak dengan mereka. oke. Nah, banyak upaya yang dilakukan supaya dua kubu ini berdamai. Sejumlah pembicaraan rahasia di Norwegia menjadi proses perdamaian also yang dilambangkan dengan upacara di halaman Gedung Putih pada tahun 1983 yang dipimpin oleh Presiden AS, yakni Bill Clinton. Berarti negara AS ini adalah sebagai negara penengah gitu kan. Berarti dan juga Israel dan juga Palestina itu dalam teks ini berarti sebelumnya sudah melakukan perjanjian perdamaian pada tahun 1993 yang dilaksanakan di Norwegia. Dalam momen bersejarah itu, Palestina mengakui negara Israel, begitupun sebaliknya. Tapi, apa alasan kedua kubu ini masih saling berperang, sedangkan masing-masing kubu sudah membuat perjanjian perdamaian? Sepertinya memang Israel dan Palestina tidak akan pernah berhenti berperang sebelum salah satu dari mereka menang. Dan itu juga seperti yang Aisyah telah singgung di awal, itu juga sudah tertulis atau tertera di dalam Al-Quran. Jadi mereka tetap akan terus berperang hingga salah satunya ada yang menang. Jadi ibaratnya kita jangan pernah percaya dengan ucapan mulut Israel, karena di dalam Al-Quran juga sudah terdapat bahwa Israel itu ucapannya adalah dusta. Dia adalah orang yang munafik, perkataannya tidak dapat dibenarkan, dan Palestina itu adalah salah satu wilayah yang menurut bagi Israel itu adalah wilayah pemberian Tuhan untuk mereka. Jadi mereka akan terus merebut wilayah Palestina tersebut. Jadi walaupun mereka bilang damai, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, karena Israel berarti sering melakukan tipu muslihat begitu ya. Sedikit tambahan dari saya, tipu muslihat salah satunya yang masih dilakukan itu adalah penggunaan bom fosfor, di mana itu menurut PBB menggunakan bom fosfor ketika berperang itu adalah salah satu kejahatan perang. Seperti maksudnya itu tuh sudah dilarang, tapi mereka masih menggunakan bom fosfor tersebut untuk memerangi penduduk Palestina. Artinya sebenarnya juga PBB bisa menghukum negara Israel itu sendiri ya, karena jelas dalam peraturan perang itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi sepertinya semuanya diam, PBB hanya mengkecam seperti itu. Oke, berarti nampaknya dari PBB sendiri ada juga peran sebelah gitu ya. Iya. Dan juga berarti menurut dari ucapan Aisyah tadi, artinya di dalam Al-Quran pun sudah diprediksi bahwa Israel dan Palestina juga akan berperang. Dan juga sudah diprediksi bahwa menurut dari dalam Al-Quran, Israel tidak akan pernah menang atau tidak akan bisa menaklukkan habis negara Palestina. Nah, ada berita baru nih. Katanya kan ada produk yang support sama Israel, dan perusahaan tersebut ternyata ada yang melakukan donasi kepada Israel, sehingga Israel semakin maju dan militer mereka pun semakin kuat. Apa benar? Terus apa nih Benar. yang harus kita lakukan supaya ini brand berhenti untuk support dengan negara Israel atau negara Zionis tersebut? Terus ada nggak sih brand yang seperti itu di Indonesia? Banyak. Ada. Di rumah Dan juga ada banyak, benar.
Siapa? Aisyah dulu. Oke. Jadi kalau untuk brandnya tersebut ada nggak di Indonesia? Ada, dan apakah itu benar-benar? Saya pernah baca berita di postingan Instagram saya, salah satu brand makanan, mereka menyumbangkan sekitar ratusan bungkus makanan produk mereka untuk tentara Israel, di mana itu langsung dikecam oleh penduduk Indonesia dan penduduk dunia juga. Sehingga cara yang harus kita lakukan adalah memboikot mereka, memboikot produk tersebut agar ya walaupun mereka bukan produk yang berasal dari Israel, tetapi mereka produk yang mendukung Israel, sehingga Produk yang pro Israel gitu. iya, sehingga produk mereka pun harus diboikot karena mereka membantu memberikan sumbangsih terhadap tentara Israel tersebut. Jadi yang seperti dikatakan awal, produk mereka kan akan diberikan sumbang kepada Israel. Jadi jika kita membeli salah satu produk yang mendukung Israel tersebut, itu sama saja dengan kita menyumbang membeli senjata Benar. dari Israel untuk menyerang Palestina. Oke, tapi juga kan katanya walaupun kebanyakan dari brand tersebut adalah brand yang berasal dari luar negeri seperti dari US, namun nggak semua kok brand yang support atau donasi sama Israel. Contohnya Unilever, Pepsodent, bahkan Lay's pun, sekelas Lay's pun, ya memang kalau di luar negeri Lay's itu produknya produk dari luar kan. Tapi kalau di Indonesia itu namanya sudah berubah menjadi Cheez atau Light. Artinya produk tersebut sudah bisa dibeli oleh penduduk Indonesia tanpa khawatir untuk produk tersebut akan menyumbang atau mendonasi kepada negara Israel untuk keperluan khusus dari negara tersebut. Kalau kita benar dalam membaca berita, kita juga nggak harus terima berita tersebut mentah-mentah. Kita juga harus menyelidiki. Jangan sampai karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut yang tidak bersalah terkena dampaknya. Kita kan sekarang statusnya sebagai siswa nih, tapi kita pengen gitu berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu kan. Caranya gimana kalau pendapat kalian kita sebagai pelajar ingin membantu Palestina? Jadi cara tuh nggak usah jangan jauh-jauh. Misal mungkin bagi sebagian orang kita harus pergi ke sana, kita harus menolong atau berperang secara tatap muka. Padahal belum tentu semua orang bisa kan. Jadi kita bisa, tidak semua orang bisa. Jadi kita bisa melakukannya lewat media sosial. Meskipun media sosial itu saya pernah baca sebuah artikel kalau media sosial itu pro dengan Israel, tetapi kita bisa menggunakan media sosial tersebut sebagai senjata makan tuan. Kita bisa mengirimkan informasi yang benar, Israel menyerang Palestina, agar orang-orang tidak salah paham. Oke, jadi walaupun yang memiliki aplikasi tersebut pro terhadap Israel, tetapi isinya malah bukan yang pro dengan Israel, justru sebaliknya seperti itu ya. Justru dengan kita kalau kita membiarkan media sosial atau dan semua media-media apapun itu kayak maksudnya karena ini produk Israel jadi kita nggak usah main media ini. Justru dengan kita meninggalkan media sosial tersebut, maka media sosial akan dikuasai oleh mereka. Oke, sedikit tambahan dari saya, selain menggunakan media sosial untuk men-share sesuatu mengenai Palestina, juga dengan cara berdonasi, dengan memberikan sedikit harta yang kita punya untuk Palestina, dan memboikot produk-produk yang pro akan Palestina tersebut. Oke, jadi dengan cara sederhana seperti meng-share pun hanya dengan tetep layar kita juga sudah menjadi salah satu bentuk untuk mendukung Palestina seperti itu ya, untuk meng-share berita-berita atau fakta-fakta yang sedang terjadi di Palestina sekarang ini. Nah, menyangkut tentang donasi, baru-baru ini OSIM MAN 1 Bangka Barat turun ke jalan mengajak warga Kota Mentok untuk melakukan donasi atau penggalangan dana untuk Palestina, dan ternyata jumlah atau total yang telah mereka dapatkan dari donasi tersebut sebesar 18 juta rupiah lebih, Besar sekali. atau hampir dari 19 juta, hampir menyentuh 19 juta. Nah, menurut kalian juga gimana nih aksi yang anak OSIM lakukan untuk membantu Palestina? Oke. Saya sedikit memberikan apresiasi kepada pengurus OSIM MAN 1 Bangka Barat, di mana mereka sudah mau peduli terhadap Palestina, juga mempelopori sebuah gerakan untuk
di masyarakat Muntok sih, kayak mereka, ayo nih kita turun gitu, kita buat acara, kita buat kegiatan supaya masyarakat Muntok ini ikut berdonasi, sehingga dengan mereka turun ke jalan itu menjadi inspirasi, juga membuat masyarakat Muntok ini sadar akan keadaan Palestina sekarang. Oke, jadi berawal dari hal yang sederhana mereka lakukan, ternyata dari hal kecil tersebut hanya turun ke jalan, bukan niat untuk meminta-minta, tapi untuk mengajak warga untuk berdonasi saja. Itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa yang dilakukan anak-anak Musiman Papua Barat. Buktinya ada lebih dari 10 juta atau hampir tembus 20 juta mereka sudah bisa berdonasi untuk warga di Palestina. Semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Nah, yang terakhir, apa yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman yang masih belum peduli terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel dan menyepelekan masalah ini? Itu dari Aisyah gitu. Untuk kalian yang mendukung Israel, bukalah mata hati kalian, karena sebagai rakyat Indonesia seharusnya kita tidak mendukung penjajahan, yang dimana seperti yang kita ketahui Israel itu adalah penjajah. Dia datang ke Palestina dengan meminta sedikit wilayah, tapi dia malah ingin merebut wilayah tersebut. Jadi baca-bacalah banyak artikel tentang mereka agar kalian tidak salah paham dalam mendukung. Kita harus ketahui sejarahnya dulu biar kita bisa mengerti. Sedikit pesan dari saya, marilah teman-teman untuk peduli, karena ini bukan hanya soal agama. Ini bukan hanya persoalan agama yang dimana hanya orang Islam saja yang harus peduli dengan Palestina, tapi ini juga tentang kemanusiaan. Ada hak asasi manusia di dalam peperangan tersebut. Juga ayolah teman-teman untuk menunjukkan keberpihakannya, karena hidup itu hitam atau putih, jangan abu-abu. Kayak harus mempunyai apa yang mau kamu pilih, apakah kamu mendukung Palestina atau mendukung Israel. Jangan hanya berdiam diri seakan tidak peduli, seperti itu. Oke. Jadi yang terakhir dari saya, kenapa negara kita harus mendukung kemerdekaan atau membela Palestina? Yang pertama karena saat Indonesia dijajah pun Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan juga walaupun negara kita mungkin di dalamnya tidak sebaik yang mereka lihat di luar sana, tetapi Indonesia bisa menjadi motivasi bagi negara-negara yang sedang berada di dalam penjajahan. Salah satu contohnya adalah Konferensi Asia Afrika yang dilakukan oleh Soekarno dan juga Ali Sastro Amijoyo. Oke. Untuk Aul dan Aisyah, terima kasih sudah mau datang ke kelas kita tercinta ini. Oke, dan tanpa banyak kata, saya Devran Revaldo dan video ini pun selesai.